Tisat Mafasoladi dari Kuarasal, Kebumen. Jika orang Inggris mengucapkan good evening, dan jika orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo, dan jika orang Jepang pun mengucapkan konnichiwa, maka saya orang Jawa, orang Ngapak, orang Kebumen yang beragama Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama yang saya hormati, dewan juri yang arif dan bijaksana, dan tak lupa seluruh kerabat dai yang saya semangati dan seluruh kerabat daiyah yang saya cintai, dimanapun anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Sulit dimengerti mengapa di zaman sekarang persikapan seseorang ketika diberi ujian, diberi cobaan, diberi permasalahan, hidup mereka sedang hancur, sedang mengalami fase di mana orang itu sedang menjadi orang yang jatuh sejatuh-jatuhnya, tidak tahu arah, sendirian, kesepian. Ketika manusia sedang berada dalam fase tersebut, pasti manusia tidak bisa bijak dalam mengambil tindakan, menyerah, mengalah, atau bahkan sampai marah. Harusnya qanaah, tabah, dan cari jalan keluarlah. Nah, anak muda zaman sekarang mau turun sedikit langsung pelampiasan, cari muka depan sosmed orang, pergi ke tongkrongan, rokoknya eceran, pegangannya kotak setan, nanti bapaknya pergi ke rumah teman, rokoknya lintingan, kopinya pahitan, ngomongin istri orang, nanti bapak pergi, ibunya datang, semua teman-teman gosip atas bawah kiri kanan, tetangga sebelah jadi omongan, suami selingkuhan jadi bahan omongan. Astagfirullahaladzim. Betul apa betul? Itu kerawas nggih Bapak Ibu. Itu betul seperti itu. Tapi semua itu bukan yang Allah perintahkan. Maka pada itu, pada kesempatan yang mulia ini, perkenankan saya Izzat akan menyampaikan mau'idhah hasanah yang bertemakan menjadi umat elit dengan bijak dalam menghadapi masalah yang sulit. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan berhenti. Ketika kamu sedang dihadapkan dengan sebuah permasalahan, dengan sebuah ujian, ampun jenengan mikir, ya Allah Gusti, kok kula ngaten temen ya urip kula, ya Allah Gusti sampun boten kuat kula. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286, utawa sing dados pungkasanipun ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Perhatikan ayatnya baik-baik, kula ulangi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian, memberikan cobaan, memberikan masalah kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Jadi Allah memberikan masalah itu semua kepada jenengan itu karena Allah tahu bahwa kamu semua di sini jenengan sedanten yang mampu melewati masalah itu, bukan orang lain. Masalah apapun itu, mau masalah kekeluargaan, persaudaraan, pertemanan, bahkan yang sekarang kerap terjadi masalah percintaan. Logikanya seperti ini Bapak Ibu, logikanya seperti Mas Mbak. Ketika sekarang jenengan di sini sudah tidak terima, sudah tidak bisa menerima dengan keadaan yang saat ini Bapak Ibu Mas Mbak alami, itu sama saja dengan jenengan semua sudah tidak bisa menerima, sudah menentang dengan zat yang sudah membuat keadaan Bapak Ibu Mas Mbak di sini semua saat ini, saat itu juga. Siapa zat tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal nih Bapak Ibu, padahal orang yang saat ini sedang diberi permasalahan, ujian, cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah orang yang kelak suatu saat
akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Nek mbon percados sakniki kula ngajak jenengan sedanten berpikir logika, berpikir nalar, berpikir yang masuk akal. Jenengan sedanten teng mriki nate sekolah. Nate sekolah SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Kelas 1 naik ke kelas 2, kelas 2 naik ke kelas 3 dan seterusnya. Ketika akan diadakan yang namanya kenaikan tingkat, kenaikan kelas, pasti akan diadakan yang namanya akan ada yang dinamakan ujian. Ketika anak tersebut sudah bisa melewati ujian tersebut sesuai dengan standar yang diujikan, maka anak tersebut baru naik tingkatan, baru naik ke sama halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan, menaikkan derajat hambanya setinggi-tingginya di sisinya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menguji hambanya, memberikan cobaan, memberikan masalah sesuai dengan batas kemampuannya. Karena mboten mungkin bocah SMP niku dikei tugas konskripsi, mboten mungkin. Terus niku masuk akal, fahim tum. Alhamdulillah, muga-muga kula lan panjenengan sedaya klebet hambanipun Gusti Allah ingkang dipun angkat derajatipun wonten ing ngersane Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jenengan pun amin sedanten nggih, pun nyuwun teng Gusti Allah men dijunjung derajate. Tapi nek bar niki kena masalah dike coba aku ora melu-melu. Sing mulih teko kene bensin entong, bane bocor wis aku ora melu-melu. Jenengan sampun amin sedanten lho. Nggih. Makane nek sampun dikei coba niku ampun nanti mikir, ya Allah Gusti niki kok kula abot temen. Nek kula niki kados niki sampun mboten kuat Gusti Allah. Jangan pernah kalian berpikir seperti itu. Ingat, hanya orang yang mempunyai iman yang lemahlah yang bisa berpikiran seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengulangi 2 kali dalam Al-Quran pada surah Al-Insyirah ayat 6 dan 7 dengan sampun apal sedanten. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti akan ada diulangi sekali lagi oleh Allah. Setelah kesulitan itu pasti akan ada maka nenek jenengan dikei coba dipun paring masalah teng Gusti Allah, ampun mikir kalian tidak akan menemukan titik jalan keluar dari sebuah permasalahan tersebut. Makanya tidak jarang di zaman sekarang orang yang sedang diberi cobaan, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala itu memicu hingga mengakibatkan depresi, shock, bahkan sampai bunuh diri itu sering terjadi saat ini. Niki kula bukannya ajeng curhat, ajeng takabur atau membesarkan diri saya atau yang lain-lain, tapi niki kula nyuwun dimirengaken. Saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya. Dulu saya pernah mengalami fase di mana saya menjadi seorang hamba yang sedang jatuh-jatuhnya, benar-benar sendirian, tidak tahu arah, kesepian. Saya tidak tahu mau kemana lagi saya melangkahkan kaki saya saat itu. Setelah pelukan saya terlepas dari kedua orang tua saya, karena waktu itu saya mendatangi orang tua saya. Tidak lama setelah itu saya berkata, "Bah, Mamas kesel, Mamas pun buat kuat, Mamas niatnya sahe, tapi kados niki teman Mamas." Lalu apa saya berkata, "Ayah saya, Mamas sing kuat Mas. Mamas kan pun ngertos hadis qudsi. Gusti Allah niku nanti nyampeaken teng Kanjeng Nabi kan nyampeaken niki teng umate. Man lam yardha bil qada'i, man lam yashkur bin ni'ami, man lam yusbir bil bala'i fatlub robban siwaya." Kulo terkib buat ajeng kalah kulo kali peserta pertama.
Man harfu syartin wa jasmin tajzumul fi'lai mutlaqan, man yang menjajahkan dua fi'il secara langsung. Man utawi sapa wonge khabare man lam yardo ora ridho sapa man bil qada'i kelawan katatepan kelawan qadariyah ingsun. Wa man lan utawi sapa wonge iku lam yashkur ora isa syukur sapa man bini'ami kelawan nikmat ingsun. Wa man utawi sapa wonge iku lam yusbir ora isa sabar sapa man bil balai kelawan penyakit kelawan coba ingsun. Yen mengkono kepriye jawabe syarat man fatlub mongko goletono robban ing pangeran siwaya saliyane ingsun. Allah yang berfirman sendiri, siapa yang tidak bisa menerima ketetapan qadariyahku, siapa yang tidak bisa bersyukur dengan nikmatku, siapa yang tidak bisa sabar dengan segala penyakit, segala cobaanku, fatlub maka carilah, goletono Bapak Ibu, Mas Mbak, goletono robban siwaya, Tuhan selain Allah. Ada Tuhan selain Allah? Ada Tuhan selain Allah? La ilaha illallah. Makanya kalau jenengan sedang tentang tidak terima dengan kondisi yang Anda alami, tidak bisa syukur, tidak bisa sabar, cari Tuhan selain Allah. Setelah kejadian itu, saya perlahan bisa sedikit demi sedikit, langkah demi langkah berhasil menormalisasikan kembali segala kegiatan yang saya lakukan sehari-harinya. Makanya kalau kalian sedang eksplorasi, sedang ada masalah, hidup kalian sedang hancur, kalian datangi orang tua kalian, kalian temui dia, kalian minta didoakan olehnya, mintakan ridho darinya, kalian minta maaf kepadanya. Ini terlihat sederhana, namun kasih sayang Allah itu dilekatkan lewat ridho dari kedua orang tua. Ya, mungkin dari saya cukup sekian ya. Mohon maaf tadi dalam penyampaian saya lumayan terbawa suasana ya Bapak Ibu. Ya karena waktu itu memang saya benar-benar sedang dalam fase di mana saya menjadi seorang hamba yang sedang jatuh-jatuhnya. Dan ibu saya pun saya yakin ayah saya di rumah sana yang sedang melihat saya berdiri saat ini di sini pun akan merasakan hal yang sama. Karena saat itu memang jagoan kecilnya ini sedang hancur, sedang rapuh, tidak kuat, dan hanya beliau kedua orang tua saya yang bisa menolong saya. Ya, mudah-mudahan kedepannya ketika kita diberi permasalahan, ketika kita diberi cobaan, kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mendengar mau'idhah saya pada hari ini, diharapkan kita bisa melewatinya, menyikapinya dengan bijak, tidak ceroboh, tidak marah ataupun yang lainnya. Muga-muga kula lan panjenengan sedaya kalebet hambanipun Gusti Allah ingkang dipun paring gampil anggenipun nglampahi sadaya ingkang sampun dados qadaripun Gusti Allah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Dari saya cukup sekian. Sebelum saya tutup, monggo sarang-sarang kula jenengan nyanyi sarang-sarang nggih. Tapi nyanyi sarang-sarang, janji sarang-sarang loh. Nggih. Ku menantimu saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan kau terus bersamaku selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, mohon usah pergi. Rahmat menimpa, damainya ku rasakan. Ramadan bulan Al-Quran mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ya, mungkin itu saja dari saya ya. Karena selanjutnya ini saya peserta terakhir ya Dewan Juri ya. Karena saya peserta terakhir, setelah ini dilanjutkan untuk menunggu waktu berbuka puasa bersama nggih Bapak Ibu. Karena lebih baik menunggu waktu berbuka puasa
daripada menunggu dia yang tidak punya rasa. Dan lebih baik berbuka puasa dengan kurma yang manis tapi mengandung protein daripada dia yang manis tapi cuma bisa nyakitin. Saya Izzat Mawas Auladi, cukup sekian dai dari saya, dai yang usai begitu cepat, sama seperti si dia yang kisahnya singkat namun kenangannya begitu melekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.